Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, secara resmi Bapak Ibu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pendidikan. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan mengetahui bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 dan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Di mana pada poinnya Bapak Ibu, bulan depan, tepatnya di bulan Juni, guru-guru terutama yang sertifikasi itu menerima double tunjangan. Dan ini berbeda dengan tahun 2024 ke belakang. Kalau tahun 2024 yang lalu itu di bulan Juni hanya guru-guru hanya menerima gaji 13 kan Bapak, seperti itu. Nah, terkait gaji 13 itu, ternyata dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga diatur bahwa tidak semua ASN ternyata berhak menerima gaji 13 Bapak Ibu. Selama ini yang kita pahami, yang penting ASN berhak dapat gaji 13. Ternyata ada ASN yang dikhususkan yang tidak menerima gaji 13. Sebentar kita akan ulas regulasinya supaya ini menjadi pemahaman kita bersama. Nah, kita bahas tunjangan yang pertama yang akan Bapak Ibu guru terima. Ini untuk ASN baik sertifikasi maupun non sertifikasi Bapak Ibu ya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 ini tentang petunjuk teknis pemberian THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Secara jelas disebutkan di pasal 15 dalam regulasi ini Bapak Ibu di ayat 1 bahwa gaji 13 itu dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2025. Nah, kalau jadwalnya ini memang tahun-tahun sebelumnya kan sama, seperti itu Bapak Ibu. Yang berbeda nanti di tunjangan kedua Bapak Ibu. Kita akan bahas selanjutnya. Kita bahas dulu yang terkait gaji 13. Ternyata dalam regulasi PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan, ada keterangan bahwa ada ASN yang tidak menerima gaji 13. Nah, hal tersebut dijelaskan di pasal 9, masih di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 Bapak Ibu. Pasal 9 mari kita lihat. Nah, ayat 24 Bapak Ibu. Ayat 24. Di sini disebutkan bahwa THR dan gaji 13 ya, ini berlaku ketentuan. Kita ke gaji 13 ya, yang menjelaskan gaji 13 di bagian C. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji ke-13. Sekali lagi, untuk P3K yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tidak diberikan gaji 13. Jadi kalau TMTSK-nya Bapak Ibu P3K tidak mencapai 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni nantinya, maka Bapak Ibu tidak berhak menerima THR ini. Ini diatur dalam regulasi. Nah, jadi Bapak Ibu P3K, silahkan dicek SK-nya, TMT-nya. Kalau Bapak Ibu yang diangkat di tahun lalu otomatis kan masuk nih. Yang diangkat tahun ini, kemudian dalam waktu dekat kemarin penerimaan SK, ya, dicek. Kalau memang kurang dari 1 bulan, maka Bapak Ibu tidak masuk. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, Bapak Ibu masuk penerima gaji 13. Ini berdasarkan regulasi yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Bapak Ibu. Adapun untuk PNS itu dapat, bahkan CPNS juga tetap dapat 80% Bapak Ibu. Tapi kan sekarang tidak ada ya CPNS guru. Karena proses SK untuk seleksi 2024 itu nanti diproses di akhir tahun ini Bapak Ibu. Memang mereka tidak dapat karena SK-nya belum keluar. Jadi kalau PNS dapat ya, tidak ada ayatnya menjelaskan 1 bulan SK, tidak ada. Hanya untuk P3K, itu regulasi yang ada. Nah, itu yang tunjangan yang pertama yaitu gaji 13 Bapak Ibu. Sekarang kita melangkah ke tunjangan kedua yang Bapak Ibu guru sertifikasi. Ini khusus untuk guru sertifikasi Bapak Ibu ya. Yang ASN juga, non ASN pun dapat. Tapi kalau non ASN tidak dapat gaji 13 kan Bapak Ibu, seperti itu. Tapi kalau ASN sertifikasi, dia dapat gaji 13, dia dapat tunjangan kedua yaitu tunjangan sertifikasi triwulan 2. Dan itu cairnya bulan Juni. Guru-guru sertifikasi yang baru mungkin merasa biasa saja, memang cairnya bulan Juni. Tapi guru sertifikasi yang sudah lama, yang menerima sejak tahun lalu, ini ada semacam hal baik. Kenapa? Karena tahun 2024 ke belakang itu tidak ada pencairan triwulan 2 di bulan Juni. Adanya di bulan Juli atau Agustus, tidak ada di bulan Juni. Nah, tahun ini Bapak Ibu dicairkan bulan Juni.
dan dikatakan oleh Kementerian Keuangan akan lebih cepat. Mari kita ulas lebih lanjut. Di regulasi terbaru, pembaharuannya adalah di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2025, ini Juknis TPG Bapak Ibu, itu dipercepat nih jadwal pembayaran. Pembayaran triwulan 2 mulai bulan Juni. Jadi dia mulai bulan 6. Ini yang dimaksud tadi pembaharuan, di mana pembaharuannya mempercepat penyaluran tunjangan profesi. Nah, selain secara juknis, secara regulasi, dari Kementerian Keuangan juga sudah memberikan bocoran terkait triwulan 2 Bapak Ibu. Nah, ini kami tampilkan ya, bahwa di triwulan 2 berdasarkan keterangan dari Kementerian Keuangan bisa kita lihat di bagian bawah Bapak Ibu dari slide yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu. Ada keterangan di kalimat bahwa penyaluran tahap 2 sampai dengan 4, ini tahap 2 maksudnya triwulan 2 sampai dengan triwulan 4, dapat dilakukan lebih cepat karena rekening guru sudah tervalidasi. Jadi rekening guru sudah tervalidasi, pencairan triwulan 2 akan lebih cepat. Jadi secara regulasi dimulai bulan Juni, bulan depan ya Bapak Ibu, tidak cukup sebulan lagi, maka pencairan akan dilakukan lebih cepat. Bukan lagi di bulan Juli atau Agustus seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tapi di bulan Juni kita sudah bisa menerima pencairan itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi informasinya Bapak Ibu terkait double tunjangan, dan sebagai tambahan informasi dibagikan informasi ini ke teman-teman guru yang belum sertifikasi karena ini penting terkait informasi PPG guru tertentu tahun 2025. Hari ini Bapak Ibu sudah ada panggilan nih melalui SIM PKB-nya Bapak Ibu. Silahkan dicek ya. Ini contoh ya kami tampilkan kalau ada tampilan seperti ini di SIM PKB-nya di PPG guru tertentu, artinya Bapak Ibu terpanggil. Selamat, silahkan diklik bersedia, lalu ikuti alur yang disediakan di SIM PKB-nya Bapak Ibu. Tidak mesti hari ini Bapak Ibu ya diselesaikan, kalau memang belum sempat, pastikan tuntas sebelum 17 Mei. Karena batas waktunya yang disediakan oleh kementerian yaitu 8 sampai 17 Mei untuk konfirmasi kesediaan. Nanti Bapak Ibu akan lapor diri di kampus yang ditampilkan di SIM PKB-nya pada tanggal 22 Mei sampai 1 Juni, itu lapor dirinya. Dan pada tanggal 6 Juni itu pembelajaran sudah dimulai, nanti akan mandiri juga melalui ruang GTK. Dulu kan piloting ya melalui PMM ya, sekarang itu melalui ruang GTK di aplikasi Rumah Pendidikan. Nah, dan nanti setelah pembelajaran akan ada ujiannya UKP-PPG, itu tanggal 7 sampai 19 Juli Bapak Ibu. Jadi bulan Juli tahap 1 ini sudah tuntas begitu Bapak Ibu. Selamat bagi yang terpanggil, dan yang belum, tidak perlu khawatir, mungkin Bapak Ibu akan terpanggil di tahap 2 atau di tahap 3 karena ada 3 tahapan PPG tertentu tahun 2025 ini.